Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Rifda Rustania dari Prodi PGMIA semester 2 Al-Khazini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang perencanaan karangan yang bersifat formal. Pengertian perencanaan karangan. Perencanaan karangan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh seorang pengarang untuk mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, dan seterusnya. Jadi, perencanaan karangan yaitu semua tahap persiapan penulisan, di mana kegiatan menulis ini bukanlah suatu kegiatan yang kebetulan, melainkan sudah direncanakan. Dengan begitu, penulis benar-benar siap mengungkapkan gagasannya melalui tulisan. Kemudian, tahapan pembuatan perencanaan karangan. Yang pertama, yakni memilih topik. Syarat topik yang baik ada 5. 1. Topik harus menarik perhatian penulis. Jadi, topik yang menarik perhatian akan membuat penulis terdorong agar dapat menyelesaikan tulisan tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, diketahui oleh penulis bahwa penulis harus memiliki pemahaman yang cukup tentang topik tersebut sebelum memutuskan untuk mengangkatnya. Yang ketiga, jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis, juga jangan terlalu kontroversial. Yang keempat, topik yang dipilih hendaknya bermanfaat, ditinjau dari segi akademis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, jangan terlalu luas. Penulis harus membatasi topik yang akan ditulis. Setiap penulis harus betul-betul yakin bahwa topik yang dipilihnya cukup sempit dan berbatas untuk digarap. Yang kedua, yakni membatasi topik. Seorang penulis harus membatasi topik yang akan digarapnya. Setiap penulis harus betul-betul yakin bahwa topik yang dipilihnya cukup sempit dan terbatas, atau sangat khusus untuk digarap, sehingga tulisannya dapat terfokus. Adapun cara membatasi topik ada 3. Yang pertama, menentukan subjek secara spesifik. Kedua, menghindari topik yang terlalu luas atau terlalu sempit. Yang ketiga, gunakan pernyataan tesis yang jelas dan terfokus untuk menetapkan batasan topik yang sesuai. Kemudian, perbedaan topik dan judul. Menurut istilah, topik adalah sesuatu yang sudah dinyatakan dan harus dibatasi. Topik juga dapat diartikan sebagai segala hal yang dibahas, yang ingin dibahas, atau pokok pembicaraan. Topik bersifat implisit. Dengan begitu, biasanya penulis menentukan topik yang ingin dibahasnya sebelum menulis, sedangkan pembaca mengetahui topik tulisannya setelah membaca. Jadi, singkatnya, topik ini adalah pokok pembahasan. Nah, sedangkan judul adalah nama, merek, atau label karangan. Judul bersifat eksplisit. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa pembaca menemukan judul sebelum membaca, sedangkan penulis menentukan judul ketika atau setelah menulis. Dalam menulis judul karangan ilmiah, penulis dituntut hal-hal sebagai berikut, yakni harus sesuai dengan topik dan jangkauannya. Yang kedua, sebaiknya dinyatakan dengan frase. Yang ketiga, sesingkat mungkin. Dan keempat, sejelas mungkin. Yang kelima, provokatif. Terakhir, tujuan penulisan. Tujuan penulisan ialah gambaran atau perencanaan menyeluruh yang akan mengarahkan penulis dalam melakukan tindakan menyelesaikan tugasnya. Dengan mengetahui tujuan, penulis akan dapat menentukan bahan tulisan, organisasi karangan, dan sudut pandang. Dan ada 2 cara menyatakan tujuan penulisan, yaitu yang pertama tesis. Tesis adalah rumusan singkat yang mengandung tema dasar dari sebuah karangan, bila ada sebuah tema karangan yang dominan. Tesis sama dengan sebuah kalimat utama dalam suatu paragraf. Yang kedua, yakni pengungkapan maksud. Pengungkapan maksud dilakukan tidak bermaksud untuk mengembangkan ide sentral. Yang terakhir, yakni kesimpulan. Kesimpulan pertama, perencanaan karangan yaitu semua tahap persiapan penulisan. Yang kedua, tahapan-tahapan pembuatan perencanaan karangan, yaitu memilih topik dan pembatasan topik. Yang ketiga, topik adalah sesuatu yang ingin dibahas atau pokok pembicaraan. Yang keempat, judul adalah nama, merek, atau sebuah label karangan. Yang kelima, ada 2 cara menyatakan tujuan penulisan, yaitu dengan tesis dan pengungkapan maksud. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku dari saya. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.